Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Mida Sareza. Hari pagi ini saya akan review hasil UTS ya, dan memberikan suatu gambaran bagaimana memilih judul khususnya ilmu komunikasi. Langsung saja, sebenarnya ini sebenarnya saya akan jelasin dulu tahap yang paling sederhana, ya paling istilah pemula lah. Ya, untuk mencari judul kadang-kadang masih ketukar tuh antara kuali dan kuanti. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi sekarang gini aja, kita coba browsing ya, karena kan hari ini mau belajar banyak yang di internet. Jadi kita menggunakan fasilitas ini. Masukannya kata kunci gini nih, contoh judul penelitian kuantitatif komunikasi, kualitatif juga. Tapi saya bukain aja dulu, karena saya hari ini mengajar kualitatif. Saya pengen melihatkan ya bahwa apa sih perbedaannya judul kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang saya sudah dapatkan di sini contohnya ya, ada macam-macam nih. Kalau kita browsing ini ya, ini yang paling gampang sih. Cuman saya nggak menyarankan ya, karena kan nih blogspot ya. Jadi ya sebenarnya ini kayak nyari duit ini ya. Nah, kita buka satu yang ini ya, 100 contoh ya. Jadi ini kita lihat banyak judul tuh ya, mungkin dia merangkum dari berbagai macam sumber. Tapi ini sebagai bisa jadi gambaran aja di judul-judul yang pernah ada di ilmu komunikasi apa sih. Contoh kayak pola hubungan, komunikasi interpersonal antara orang tua, kegiatan press release ya, terus juga analisis isi kampanye. Nah, sini kan masih gabung nih, campuran antara kuali dan kuanti. Ini ada pengaruh teknologi terhadap nih, pasti kuanti. Nah, jadi kamu bisa melihat ya analisis deskriptif pola-polanya gitu. Nah, untuk dengan cara melihat kayak gini bukan berarti mencontek, tapi justru ini menjadi suatu gambaran judul-judul yang pernah ada. Ya, ini gambaran aja. Tapi kalau kamu ingin spesifik terhadap judul, ya berarti kata kunci yang terkandung di judul kamu itulah yang akan kamu browsing misalnya ke Google Scholar. Nah, salah satu lagi yang saya browsing yang agak bagus ya blog juga sih. Cuman ini lebih profesional lah. Ini ada namanya jelas. Kalau tadi kan kayak jualan tuh. Kalau tadi ujungnya nanti ada mau beli ini berapa rupiah. Nah, itu ada isi sini nih. Tapi kalau ini enggak nih. Ini blog dari gimb.com ya. Jadi ini ada penulisnya jelas ya, Arido. Nah, ini judul komunikasi, dia membandingkan ya judul-judul contoh skripsi yang sudah dia rangkum lah. Ini tentang budaya nih contohnya nih. Komunikasi sebagai proses akulturasi budaya. Jadi ada judul komunikasi yang terkait dengan ilmu budaya. Ya, jadi ini masuknya bisa jadi ranah ke komunikasi antar budaya atau lintas budaya. Dan di sini juga ada contoh-contoh judul skripsi ilmu komunikasi yang sifatnya kualitatif. Lihat, kita bisa lihat ya. Jadi judul-judul karakteristik ya. Jadi kamu coba resapi ya, kayak apa sih ini, contoh kayak refleksi pemikiran Kick Andy nih, karya jurnalistik, analisis isi, kualitas karya jurnalistik. Jadi memang bisa jadi tulisan-tulisannya dia nih di majalah Matra dan ini. Terus ini berarti analisis teks ya, teks media. Ini proses sosialisasi budaya. Deskripsi pada sosialisasi budaya apa aja nih sosialisasinya, ini kata kunci yang mengkomunikasi, ini proses sosialisasinya ini nih. Ini komunikasi. Ini persepsi pendengar terhadap program radio. Ini kan masuk kualitatif memang. Kalau persepsi itu bisa dua ya, bisa persepsi itu dalam konteks kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, program radio ya karena program, dia nggak membandingkan apanya program. Nah, ini pendengar ini mungkin dipilih pendengar setia atau segala macam, nggak mungkin dengan populasi kalau dia kualitatif. Humas ya, strategi komunikasi pribadi, seterusnya nih ya, komunikasi. Jadi judulnya gitu tuh. Jadi apa yang kayak strategi, sesuatu yang memang harus dicari, digali informasinya. Komunikasi pribadi kebanyakan memang kuali. Ya karena dia kan cuma sedikit, antar pribadi kan 2 orang atau lebih, maksimal 3 lah. Tapi yang standarnya 2. Ini kan pasti apa yang terjadi di antara mereka yang berinteraksi secara
personalnya atau pribadi ini nih. Ya jadi ini kualitatif. Terus pengalaman komunikasi interpersonal ini berarti fenomenologi ya. Terus strategi. Nah kayak gini ada pola komunikasi. Nah jadi banyak tuh ya. Nah sekarang perbandingan judul yang kuantitatif. Nah kita lihat kuantitatif di sini Stukti langsung judulnya studi deskriptif kuantitatif langsung to the point, pengungkapan emosi. Berarti kan memang akan ada mengukur sesuatu nih. Terus pengaruh ya terhadap. Nah ini gaya-gaya yang memang kuantitatif. Ya sekalipun memang ada yang bilang boleh ke pengaruh itu jadi kuali, ya silakan aja digunakan, tapi nanti pas menggunakan alat ukurnya bagaimana? Pengaruh kan asosiasi atau suatu hubungan atau suatu kausalitas antara suatu variabel tertentu. Untuk mendapatkan pengaruh itu apa alat ukurnya, untuk melihatnya dengan cara apa, kalau tidak dengan suatu ukuran-ukuran persentase. Semakin besar presentasinya berarti semakin dominan atau apa dan seterusnya gitu misalnya. Ada signifikasi segala macam, itu kan ngelihatnya di situ. Nah kalau dipakai untuk kualitatif, ya memang ada yang maksain, tapi kalau emang diuji beneran kayaknya agak luar biasa membingungkan nanti. Ya ini juga pengaruh ya perempuan dalam media. Analisis ini kualitatif karena nanti dia dihitung tuh berita-berita segala macem ya yang muncul berapa kali frekuensinya. Ini harus media, kamu juga harus bisa melihat ya. Terus pengaruh kualitas, jadi banyak judulnya pengaruh. Dan nah ini tadi tuh ya persepsi masyarakat terhadap. Tadi kan ada yang kualitas, di sini juga ada kuantinya. Ya tergantung, kalau ini persepsi masyarakat berarti ini ada populasi. Nanti akan diambil sampelnya. Kalau tadi yang kita balik nih ke persepsi yang di sini, ini persepsi ruang lingkupnya kecil nih, persepsi pendengar terhadap program. Jadi program dia akan melihat. Nah ini pasti kalau dibongkarnya pasti akan ada poin-poin yang sifatnya lebih spesifik. Pendengar yang mana? Pendengar setia, mungkin berapa orang, dia bisa 3-5 orang yang diwawancarain. Jadi persepsi bisa dua ya, jadi bisa dua pandangan nih. Kalau ini berarti masyarakat kalau pendengar kan udah publik ya, jadi nggak masyarakat memang di suatu tempat tertentu pasti akan ada ininya, ada populasi dan diambil sampelnya. Nah ini juga porsi iklan analisis itu ada bisa kuanti dan kuali, tapi lebih banyak yang kuanti ya, karena kan dia menghitung frekuensi berita segala macam, nanti ada presentasinya. Silakan baca bukunya Dr. Erianto dari UI itu ya, analisis. Selanjutnya efektivitas juga kadang ada yang kuanti ada yang kuali, tapi di sini ini ada terhadap efektivitas terhadap respon. Jadi ada variabel variabel 1, variabel 2 nya nih yang respon. Terus reputasi juga deskriptif kuantitatif terhadap reputasi dalam persepsi masyarakat. Ya persepsi lagi ini yang kuantitatif. Nah ini dan seterusnya ya. Jadi ini kamu bisa lihat nih di blog ini, kamu klik aja. Jadi ini contoh kita untuk membayangkan judul apa sih yang tepat ya. Ini mungkin untuk tahap pemula ya. Ini untuk tahap pemula, jadi silakan dicoba dulu ya. Dan mungkin perbandingan lainnya seperti ini. Maaf, bukan yang ini dulu ya. Yang ini. Ya di sini juga di blog ini ya, dosenpendidikan.co.id juga nih bisa kita lihat. Cuman ini saya mengkritik juga di sini. Dia mengkualitatif, tapi di sini makanya kenapa blog kadang-kadang kita juga nggak langsung 100% percaya ya kita, karena kan kalau blog, opini, WordPress, kadang Wikipedia juga, karena itu kan baru dibuat oleh seorang individu yang belum direview. Kalau jurnal, buku, teks itu sudah ada reviewnya, sudah ada editornya, jadi apa yang tampil itu sudah mulai proses. Nah kalau blogspot ini kan opini langsung. Nah contohnya nih, ini kan nggak semua kualitatif tapi agak ada rancu di sini nih. Ya kamu baca-baca ya, tapi di sini saya mengkritik ya blog ini. Kalau bang yang punya blog baca ya silakan. Nah di sini dia membandingkan gaya kuanti dan kuali.
Kalau awalnya nih masih ya ini benar sih ya, masih masih oke lah. Nah tapi di sini nih eh nah ini nih, jadi di sini dijelaskan bahwa apa namanya, hipotesa ya, ya ini masih benar sih ya. Nah ini yang ini nih, di sini kuanti, ini kuali ya. Di sini dikatakan di kuantinya itu perbedaan menurut Hamid ini ditulisnya kuanti satuan tidak dipilih dalam variabel. Ini kayak terketukar nih. Nah, di sini kuali dikatakan satuan individu digolongkan dalam variabel. Jadi kayak tukar. Tidak ada konsep sampel. Nah, di sini karena besar populasi maka diambil penelitian kuantitatif digunakan sampel. Padahal ini ini kuali atasnya. Nah, ini kan sebenarnya salah penempatan nih. Ini di sini kuantitatif data bentuk narasi atau angka. Ya, jadi kenapa campur-campur nih, kok ada narasi dan angka? Padahal kan ya angka tapi ada narasi juga. Nah, ini sih kualitatif data dalam bentuk angka. Kan kuali ini. Ya, jadi ini kayak ketukar. Ya, jadi di sini kualitatif dia ngomong questionnaire. Di sini instrumen tertinggi di kuanti. Ini salah penempatan. Nah, ini juga contoh nih, contoh ya karena memang ya namanya human error ya, nggak ada masalah sih salah, cuman kan ya makanya kalau dalam bidang penelitian harus berani kita saling mengkritik. Nah ini jadi penempatannya salah ini sebenarnya ya, jadi ini salah satu contoh. Tapi kalau kamu mereview ya, kalau untuk tahap yang sudah agak serius, nah, kamu bisa mencari judul-judul itu dari ini nih, dari laman Sinta ya, Sinta. Nah kita tinggal masukkan aja misalnya source kita jurnal. Jadi biasanya jurnal itu untuk mempercepat kita melihat judul-judul yang relevan dengan bidang kita. Ya jadi kita lihat Sinta, kita ke judul apa tadi, source ya, masuknya ke jurnal. Nah jadi ini kalau Sinta ini tempat mensitasi jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya, namanya Sinta. Jadi mulai Sinta 6, 5 sampai 1 yang paling tinggi nih derajatnya. Nah, jadi kalau Sinta itu kita langsung aja masuk jurnal yang terkait dengan komunikasi, cari. Nah, nih ya. Ini akan keluar. Nah, tujuannya apa? Berarti kita akan melihat judul-judul ilmu komunikasi tapi dengan sumber yang sangat terpercaya ya. Ini masih loading ya. Nah, jadi kita spesifikannya, kita karena judul komunikasi, berarti kita cari judul yang memang komunikasi. Jadi biar nggak terlalu melebar. Baik, ini jadi sambil kita tunggu. Nah, ini jurnal komunikasi. Ini ada banyak jurnal, kamu tinggal klik, nanti kamu cari sana, di situ banyak judul-judul tuh. Ya, judul-judul yang memang apa namanya bisa menjadi inspirasi atau kita bisa mencocokkan judul saya ini sudah sesuai dengan pertama judulnya komunikasi enggak. Karena tadi saya masih melihat dari hasil ya hampir sudah 50% ya yang saya sudah koreksi dari dua jurusan advert dan broadcast, itu masih ada judul-judul yang belum nyambung dengan ilmu komunikasi pertama. Yang kedua, ada judul-judul yang masih nggak sesuai dengan domain ininya, apa namanya, metodenya, kuali atau kuanti. Ada judulnya kuali, udah di kuali ini tapi rumusannya masih rumusan kuanti. Nah itu kan rumusan itu kan masih nyambung sama judul. Jadi kalau misalnya rumusnya apa, judulnya nggak nyambung dengan ini, itu akan jadi masalah ya. Jadi ini belum sistematis lah istilahnya. Nah ini banyak judul ya, judul-judul jurnal, tinggal kamu klik ya, misalnya kamu klik ini, itu akan menghantarkan ke jurnalnya ya. Nah ini, jadi kamu jurnal ini udah ada indeksnya segala macem, terus ini ada judul-judulnya, interaksi simbolik, pemanfaatan teknologi. Nanti kamu bisa lihat tuh pas kamu klik lagi, ini metodenya apa, kuali atau kuanti kayak gitu.
Ya, jadi biasanya akan ada ringkasan terhadap metode yang dipakai. Tapi memang kalau jurnal tidak selengkap kalau kita mereview skripsi, tesis atau disertasi. Kalau kita ingin lihat lebih dalam jeroan-jeroannya ya kalau bisa cari yang memang skripsi, sekalipun memang di beberapa universitas ada yang cuma menampilkan abstrak, ada yang ya masih nggak mau buka semuanya lah, ada yang cuma latar belakang ya kayak UGM, UI malah susah kan, nggak bisa. Jadi kayak mercubuana tuh bisa dibuka tuh. Jadi silakan cari aja ya, ini kreativitas. Dan sekarang yang namanya kita self introspection ya. Jadi kita punya daya untuk mengkoreksi diri sendiri dulu sebelum kita dikoreksi oleh penguji nanti pada saat sempro dan seterusnya. Dan saya mungkin akan terus mengkritisi karena saya sedang mengampu mata kuliah metodologi ini. Mungkin itu saja dulu sementara. Nanti ada video keduanya yang berkaitan dengan judul kuanti yang unik ya. Saya juga ngambil dari sosiologi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.